Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami muliakan para alim ulama, guru-guru kami, para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah Masjid Al-Jihad Cibitung, Bekasi. Semoga Allah Ta'ala jadikan majelis kita ini majelis yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dari mimbar ini nampak wajah-wajah yang bercahaya. Kelihatannya semuanya ini calon-calon penghuni surga semua. Dan yang pasti saya melihat Bapak dan saudara sekalian ini adalah orang-orang yang transit saja di permukaan bumi ini. Kelihatannya wajah-wajah Bapak ini bukan penduduk bumi, tapi sebenarnya penduduk akhirat. Dan Allah Ta'ala jadikan bumi ini sebagai tempat untuk mengusahakan persiapan akhirat. Seluruhnya diserahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, bulan, bintang, gunung, lautan, pepohonan, hewan-hewan, ambil. Innamad dunya khuliqat lakum. Dunia ini diciptakan untuk kamu. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Sedangkan kamu diciptakan untuk akhirat. Hadirnya mulia kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk akhirat, bukan untuk dunia ini. Dan hadirnya mulia Allah telah mengumumkan melalui hamba dan kekasihnya bahwa khalaqtuka lil ibad fala tal'an. Aku ciptakan kalian itu untuk beribadah, maka jangan main-main. Wa qasamtu laka rizqa fala tat'ab. Aku yang menjamin rizki kamu, maka kamu jangan capek-capek. Hadirin yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum paham perkara ini. Allah Ta'ala ciptakan kita manusia untuk ibadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendatangi mereka, merayu mereka, memberitahu kepada mereka juga bahwa saudara, kita ini bukan penduduk bumi, kita ini penduduk akhirat. Kita di bumi ini transit saja. Kita transit di Cibitung 60-70 tahun, transit di Bekasi 60-70 tahun, transit di Bengkulu 60-70 tahun, transit di Surabaya 60-70 tahun. Sebentar transit itu. Dalam masa transit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan modal yang berbeda-beda kepada hambanya. Ada yang dijadikan petani, ada yang dijadikan pedagang, ada yang dijadikan polisi, ada yang dijadikan tentara, ada yang dijadikan camat, ada yang dijadikan wali kota, ada yang dijadikan gubernur, ada yang dijadikan presiden. Tapi semuanya transit. Semua akan pergi meninggalkan bumi ini. Sawah ladang akan tinggalkan, gunung lautan akan tinggalkan,
Matahari, bulan, bintang yang dia punya akan dia tinggalkan. Hadirnya mulia, Allah berikan modal kepada kita yang sama, yakni modal waktu. Orang kaya dikasih waktu 24 jam, orang miskin dikasih waktu 24 jam. Orang kota dikasih waktu 24 jam, orang desa dikasih waktu 24 jam. Ada orang yang menggunakan waktunya ini untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala kehendaki. Tetapi ada orang yang menyinggung perasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan ibadah, kemudian bercapek-capek mencari rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Ini Allah mengancam barang siapa yang niatnya itu untuk mencari dunia, maka Allah Ta'ala akan berantakin urusannya. Kita diberantakin urusan sama Satpol PP aja udah kelimpungan kita. Kita diberantakin urusan sama Kapolres saja. Ini kelimpungan kita. Gimana kalau Allah Ta'ala berantakin urusan kita? Siapa yang Allah Ta'ala berantakin urusannya? Orang-orang yang niatnya itu untuk ngejar-ngejar dunia. Tapi Allah berjanji, man kanatil akhirata niyatahu. Barang siapa yang niatnya itu untuk akhirat, jama'allahu alaihi amrahu. Allah sendiri yang akan mengumpulkan, memudahkan urusannya. Nah, kita dimudahkan urusan sama wali kota saja, sudah senyum-senyum kita. Dimudahkan urusan sama gubernur, sudah senyum-senyum kita. Dimudahkan urusan sama presiden, sudah senyum-senyum kita. Gimana kalau Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita? Hadirnya mulia. Siapa yang dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala? Yakni orang yang niatnya untuk akhirat. Walaupun dia sibuk di sawah, walaupun dia sibuk di toko, walaupun dia sibuk di pasar, tetapi niatnya untuk akhirat, Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya. Tapi walaupun dia sibuk di masjid, walaupun dia sibuk di pondok, walaupun sibuk di madrasah, tapi niatnya untuk dunia, Allah Ta'ala berjanji akan berantakin urusannya. Hadirnya mulia, maka sangat penting menjaga niat kita ini. Innamal a'malu binniyah. Seorang itu mendapatkan apa yang diniatkan. Tapi kita tidak boleh menilai orang. Ada orang yang sibuk di pasar, siang malam pasar terus. Sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, kalau dia berada di pasar itu tidak ada yang tahu. Kalau dia ini adalah ulama besar, dia adalah hafiz Quran, dia adalah orang ahli masjid. Kalau dia berada di masjid, nggak ada yang tahu kalau dia ini ahli pasar, ahli dagang, ahli negosiasi, ahli marketing, ahli delivery. Jangan menilai. Hadirnya mulia, Allah Ta'ala telah menciptakan kita untuk ibadah. Khalaqtuka lil ibadah. Allah sudah umumkan melalui kekasihnya baginda Rasulullah SAW bahwa aku ciptakan kamu untuk ibadah. Aku ciptakan kamu ini untuk menyembah aku. Falatal, jangan main-main. Dalam perkara ibadah kita dilarang oleh Allah Ta'ala main-main. Dalam sholat kita dilarang Allah Ta'ala main-main. Dalam baca Quran kita dilarang Allah Ta'ala main-main. Dalam zikir kita dilarang Allah Ta'ala main-main.
Dalam sedekah kita dilarang Allah Ta'ala main-main. Dalam puasa kita dilarang Allah Ta'ala main-main. Dalam haji umroh kita dilarang Allah Ta'ala main-main. Tapi untuk perkara dunia kita dilarang Allah Ta'ala untuk bercapek-capek. Hari ini terbalik. Untuk perkara ibadah orang main-main. Untuk sholat orang main-main. Sholat kadang-kadang di ujung-ujung waktu. Selesai sholat zuhur, udah masuk waktu asar. Main-main. Tapi untuk perkara dunia, sungguh-sungguh. Ini membuat Allah Ta'ala tersinggung, hadirin yang mulia. Padahal Allah janji bahwa aku telah menjamin rezeki kamu. Apa yang kamu makan hari ini aku tumbuhkan padinya itu 3 bulan yang lalu. Aku keluarkan akarnya, aku keluarkan batangnya, aku keluarkan daun-daunnya, aku keluarkan bunga-bunganya, aku keluarkan buah-buahnya. Setiap satu butir nasi yang kamu makan itu satu malaikat yang menjaganya, yang tidak akan pernah tertukar dimakan oleh siapapun selain kamu. Satu butir kurma yang tertulis di kurma itu nama Haji Mambang. Walaupun kurma itu tumbuhnya di Madinah, kurma itu tidak akan terbang ke Amerika, tidak terbang ke Eropa, tidak terbang ke Australia. Dia terbang ke Indonesia, hadirnya. Indonesia penduduknya 300 juta, dilewatin semua, pergi ke Bekasi, pergi ke Cibitung, pergi ke Salangcau, pergi ke Masjid Al-Jihad. Tidak bisa dimakan oleh siapapun kecuali Haji Mambang. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu orang datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini adalah rizki saya. Dia bawa satu butir gandum. Kata Nabi Musa, bukan, itu rizki ayam di ujung kampung. Dia nggak percaya, dia lempar ke atas. Kemudian mau ditangkap dengan mulut, ternyata masuk hidung. Mau dihisap, tidak masuk, dihembus, tidak keluar. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia mulai kesakitan, datang ke tetangga tanya. Tetangga bilang, itu ada orang tua di ujung kampung biasanya mengatasi masalah seperti itu. Besok pagi dia pergi ke ujung kampung. Di situ ada orang tua lagi potong-potong kayu. Ada ayam di sekitarnya. Baru mau mengucap salam tiba-tiba bersin. Hats. Keluar biji gandum itu. Dipatok oleh ayam. Nabi Musa sudah bilang itu rizkinya ayam di ujung kampung. Rizki tidak bisa tertukar, hadirnya. Allah sudah menuliskan berapa ton jatah berasnya, berapa kintal jatah airnya, berapa ekor jatah ayamnya, berapa tusuk jatah satenya. Semuanya sudah selesai. Tapi hadirin ini kita curiga sama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ini berubah kehidupannya. Tadinya mereka jahil, berubah jadi alim. Tadinya mereka degil, berubah jadi beradab, berakhlak. Tadinya mereka musuhan, berubah menjadi berkasih sayang. Tadinya mereka perang, berubah menjadi damai. Tadinya mereka miskin, berubah jadi kaya raya. Hadirnya mulia, Allah Ta'ala tundukkan alam semesta ini untuk manusia. Ciptakan alam semesta ini untuk manusia.
Kita diperbolehkan menggunakan apa saja di alam semesta ini. Hadirin yang mulia, tetapi maksud penggunaannya itu adalah lil akhirah, untuk akhirat. Bagaimana kita menggunakan batu yang ada, marmer ini, semua ini ciptaan Allah subhanahu batunya ini. Seluruh ahli kimia, ahli psikologi, ahli arsitektur, ahli biologi, ini tidak bisa membuat satu butir batu, satu butir pasir, tidak bisa. Mereka berkumpul seluruhnya untuk membuat setetes air, tidak bisa. Mereka berkumpul seluruhnya untuk membuat satu biji jagung, tidak bisa. Tetapi Allah Ta'ala serahkan kepada manusia, silahkan gunakan. Tapi maksudnya ini untuk akhirat. Beruntung sekali orang yang telah membangun masjid ini. Seorang sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa lampu pelita, namanya Tamim Ad-Dari. Ini mantan pendeta yang masuk Islam, orang Palestina. Dia biasa ke gereja terang. Begitu masuk masjid gelap. Jadi dari rumah dia bawa lampu pelita. Nabi datang ke masjid, heran kenapa masjid sekarang jadi terang. Sudah 9 tahun gelap terus, malam ini terang. Maka Rasul tanya kepada Sayyidina Umar, siapa yang bawa ini wahai Umar? Dan Umar menjawab, yang bawa itu ya Rasulullah, kartun baru, namanya Tamim Ad-Dari, baru masuk Islam. Kata Nabi SAW, di dunia dia akan dapatkan balasannya, apalagi di akhirat. Masa berganti, Rasulullah SAW wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pun wafat, diganti oleh Sayyidina Umar. Di masa Sayyidina Umar terjadi gempa bumi. Jabal Harra meletus. Orang-orang lari menghadap kepada Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, Jabal Harra meletus. Lahar mengalir menuju kota Madinah. Amirul Mukminin diingat pesan Rasulullah SAW bahwa Tamim Ad-Dari itu akan dapatkan juga balasannya di dunia. Maka dia langsung suruh panggil Tamim Ad-Dari ke sini. Segera diusuli Tamim Ad-Dari. Engkau dipanggil oleh Amirul Mukminin. Datang. Siap Amirul Mukminin, ada takaza apa? Kenapa saya diusuli? Tamim, kau pergi sana ke Jabal Harra. Itu gunungnya meletus dan laharnya mengalir ke kota Madinah. Tamim Ad-Dari sama sekali tidak ada penolakan terhadap perintah Amir. Walaupun dia tidak punya bulldozer, bahkan tidak punya cangkul, tidak punya sekop, disuruh ngurus lahar yang mengalir ke kota Madinah. Kira-kira proyek sebesar apa itu? Lahar mengalir, disuruh untuk mengusir atau menahan atau mengendalikan. Tapi Tamim Ad-Dari ini taat kepada Amir. Dia datang dengan tongkat dan sorbannya. Kemudian diputar-putar sorbannya, diikuti oleh tongkatnya. Dia katakan, wahai lahar, kembalilah engkau ke rumahmu. Aneh, lahar ini langsung mundur perlahan-lahan mengikuti perintah Tamim Ad-Dari seperti menggiring kambing. Diikutin terus sampai seluruhnya masuk ke dalam lubang kembali. Kemudian ditutup lubang itu dengan batu sampai hari ini tidak pernah lagi ada guncangan di Madinah berkat daripada kesaktian yang diberikan oleh Allah kepada Tamim Ad-Dari. Itu gara-gara apa?
hanya membawa satu lampu teplok ke masjid, maka Allah berikan kesaktian yang luar biasa kepada Tamiya Dari. Gimana lagi kepada Haji Mambang yang menyalakan lampu begini terang di masjid Al-Jihad? Kira-kira kesaktian apa yang Allah berikan kepada Allah? Nanti kalau Gunung Salak meletus, boleh nanti kita ajak Haji Mambang. Dunia ini ditundukkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang taat. Hadirin yang mulia, hari ini kita tidak paham. Para sahabat ini berhasil mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan mereka karena mereka taat. Mereka telah berhasil memahami bahwa untuk mengatasi masalah ekonomi itu bukan dengan membuka 1 juta hektar lahan gambut di Pulau Burung, bukan dengan mencetak sawah 1 juta hektar, memproduksi perahu 1 juta perahu. Tidak, hadirnya mulia. Seorang datang kepada Nabi mengadu, "Ya Rasulullah, kami ini kena krismon." Maka Rasulullah bukan berikan modal, "Ini kamu pergi dagang ke pasar," tidak. Nabi bukan berikan kambing, "Sana kamu ternak di padang," tidak. Nabi bukan berikan bibit, "Sana kamu tanam di gunung," tidak. Nabi bacakan ayat, "Wa'mur ahlaka bis sholah," perintahkan keluargamu sholat. Ini ahli ekonomi tidak bisa menghubungkan antara sholat dengan masalah ekonomi. Nggak bisa. Pakar-pakar ekonomi itu sepertinya putus rantai antara sholat dengan ekonomi, itu putus. Orang lagi asik nyangkul, tiba-tiba azan berkumandang, harus tinggalkan cangkulnya, pergi sholat. Ini kegiatan ekonomi berhenti. Orang lagi asik dagang di pasar, tiba-tiba azan berkumandang, maka harus tinggalkan dagangan. Ini kegiatan ekonomi berhenti. Ini orang lagi asik ngantor, lagi asik kerja di pabrik, azan terdengar, maka harus meninggalkan kantor, meninggalkan pabrik, pergi ke masjid. Ini kegiatan ekonomi berhenti. Gak nyambung ini. Hadirin yang mulia. Tapi itulah yang terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Ketika azan berkumandang, mereka berbondong-bondong ke masjid. Yang nyangkul tinggalkan cangkulnya, yang dagang tinggalkan dagangannya, yang ngantor tinggalkan kantornya. Karena mereka telah mendengar Nabi SAW membacakan ayat kepada mereka, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langit diletakkan rizki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Hari ini kita capek karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Benda itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Sahabat paham bahwa ada alat untuk naik ke langit, ada tangga untuk naik ke langit, ada eskalator untuk naik ke langit, ada lift untuk naik ke langit, ada roket untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Negara-negara mana saja yang mereka satu kampung itu, satu kota itu, satu negara itu, penduduknya memakmurkan masjid, mesti negara itu makmur penduduknya. Walaupun negerinya gersang. Sahabat, negerinya gersang. Sejauh mata memandang tandus, gurun pasir. Tapi hadirnya mulia, kehidupan penduduknya sejahtera. Tapi walaupun negerinya itu hijau royo-royo, sejauh mata memandang subur,
Gunungnya mengandung minyak, mengandung emas, mengandung intan berlian. Lautannya luas, ikan besar, di bawah ada mutiara. Tapi penduduknya malas sholat, tidak mau berjamaah. Walaupun masjidnya 1 juta, tapi kalau mengabaikan panggilan Allah Ta'ala, maka jangan harap datang kesejahteraan. Kata wali kota Bengkulu, persoalan kita ini yang membuat kita ini sengsara ini karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kita lebih taat panggilan polisi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih taat panggilan Pak Direktur daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita main-main dengan ibadah yang menjadi tanggung jawab kita, sedangkan kita bekerja keras mencari rizki yang menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, sampai kapan kita ini mau menyinggung perasaan Allah Subhanahu wa taala? Allah suruh kita ini untuk ibadah. Untuk sampai kepada ibadah ada satu alat yang diperlukan, namanya dakwah. Kalau tidak ada dakwah, maka orang tidak bisa ibadah. Kalau toh ibadah tapi tidak dakwah, maka ibadahnya hanya akan menjadi adat, menjadi adat. Kalau ada azan, adatnya itu ke masjid. Tapi ibadah yang dimaksud ibadah yang di dalamnya ada dakwah. Di dalamnya ada tanggung jawab mengajak manusia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan ini umat akhir zaman memang dilahirkan untuk menjadi umat dakwah. Saya pernah dengar ulama sampaikan bahwa kepada umat Musa, kepada Nabi Musa Allah Ta'ala katakan, ya Musa, inna li ummati Muhammadin larijalan yamshuna lal ashrafi wal wadi yashhaduna an-nasa la ilaha illallah jazaohum alayya kal jazaa'ul anbiya. Coba renungkan baik-baik. Wahai Musa, itu nanti ada segolongan laki-laki dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamshuna lal ashrafi wal wadi. Mereka akan naik ke tempat-tempat yang tinggi, mereka akan turun ke tempat-tempat yang rendah. Yashhaduna an-nasa la ilaha illallah, mempersaksikan manusia akan kalimat la ilaha illallah. Aku akan berikan pahala, aku akan berikan bayaran kepada mereka seperti pahala, seperti bayaran yang aku berikan kepada para nabi-nabi. Inilah kerjanya orang yang jauhlah, hadirin yang mulia, yang mengetok pintu demi pintu, yang mendatangi kampung demi kampung, yang turun naik melewati tanjakan, menuruni lembah. Hadirin yang mulia, inilah kerja yang menjadi sumber kemuliaan umat akhir zaman. Kalau tidak buat kerja ini, hadirin yang mulia, tidak akan paham, tidak akan paham apa yang menjadi tanggung jawab. Maka hadirin yang mulia, sekarang alhamdulillah di seluruh Indonesia ini sedang bergerak jemaah-jemaah tiar. Jemaah yang bergerak di muhalla, jemaah yang bergerak di halako, jemaah yang bergerak di zon, jemaah yang bergerak di provinsi. Sekarang ini jemaah kita telah bergerak ke antar negara, antar benua. Sekarang ini ada jemaah Masturo dari Indonesia sudah tiba di Amerika. Ada jemaah Rijal sekarang sudah tiba di Afrika, sudah tiba di Serbia. Ada yang baru pulang dari Armenia. Kami bersama wali kota Bengkulu ini baru pulang dari Filipina. Hadirin yang mulia, maksud kita dihantar Allah Ta'ala untuk bergerak agar ada kepahaman kepada diri kita ini bahwa Allah Ta'ala ciptakan kita ini untuk menjadi
hamba Allah Ta'ala yang beribadah. Untuk beribadah. Orang yang tidak dakwah tidak faham maksud ini. Ada dua perkara yang tidak dipahami umat hari ini. Satu, istilah muhajirin dan ansor. Di luar sana nggak ada yang membicarakan tentang muhajirin dan ansor kecuali yang disebut jemaah tabligh ini. Nggak ada. Kami ini muhajirin, bapak-bapaknya ansor. Hanya jemaah tabligh yang ngomong seperti ini. Yang kedua, melayani hak tamu, hak orang beriman di rumah kita selama 3 hari. Itu seluruh dunia tidak ada yang paham ini kecuali orang tabligh ini. Kita pergi haji, kita pergi umroh, itu difasilitasi oleh panitia travel. Kita tidak ketemu orang-orang Ansor di Mekah. Kita tidak ketemu orang Ansor di Madinah. Tapi aneh, kita bisa ketemu orang Ansor di India. Kita bisa ketemu orang Ansor di Pakistan. Kita bisa ketemu orang Ansor di Bangladesh. Kami ketemu orang Ansor di Filipina. Kami ketemu orang Ansor di Kamboja. Kami ketemu orang Ansor di South Africa. Kami ketemu orang Ansor di Somalia. Di Mekah tidak ketemu. Di Madinah tidak ketemu. Kita ketemu orang Ansor di Eropa. Apa sebabnya? Hadirnya mulia. Kalau ingin ketemu orang Ansor, maka tertibnya adalah berangkat dengan musyawarah. Berangkat dengan musyawarah dari markas-markas dakwah. Hari ini orang berangkat dari pusat-pusat travel, pusat-pusat pelayanan haji dan umroh. Tidak ketemu. Tidak ketemu orang Ansor. Tidak ketemu. Kita datang ke sana, disuruh bayar hotel, suruh bayar taksi, suruh bayar makan. Wah. Dulu datang Abdurrahman bin Auf ke Madinah. Nabi persaudarakan dengan Sa'ad bin Abi Rabi. Kata Sa'ad, wahai Abdurrahman, aku ini adalah saudaramu. Dan saya ini orang kaya di Madinah. Saya punya beberapa kebun. Silahkan kau pilih kebun mana kau suka, aku akan berikan kepada kamu. Saya punya beberapa rumah. Rumah mana kau suka, aku akan berikan kepada kamu. Bahkan saya punya beberapa istri. Aku akan berikan kepada kamu. Abdurrahman bin Auf nggak seperti kita. Kalau sama kita mungkin ditawarin, alhamdulillah berkah dakwah. Ini saya dikasih kebun sawit 10 hektar. Saya dikasih kebun kelapa 20 hektar. Terinspirasi dari buah burung ini. Abdurrahman bin Auf katakan, wahai saudara, semoga Allah beri keberkahan kepada harta dan keluargamu. Cukup engkau tunjukkan aku jalan menuju pasar. Abdurrahman bin Auf ini jago bisnis, skillnya hebat dalam industri perdagangan. Dalam waktu singkat dia cepat melesat kembali bisnisnya dan bahkan menjadi salah seorang sahabat yang terkaya. Hadirin yang mulia, kembali bagaimana caranya agar kita ini tidak nyinggung Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala melarang kita capek-capek untuk dunia. Allah melarang kita berkeringat untuk dunia. Kita tidak disuruh capek-capek untuk ibadah. Kita itu disuruh berkeringat untuk ibadah. Berkeringat untuk jaulah. Berkeringat untuk 2,5 jam. Berkeringat untuk usuli. Berkeringat untuk tashkili. Berkeringat untuk membentuk jamaah-jamaah tiar. Berkeringat untuk menjemput orang-orang yang sudah siap berangkat. Berkeringat untuk memberikan bayan hidayah. Berkeringat untuk memberangkatkan jemaah. Kita disuruh berkeringat untuk itu. Tapi hari ini kita berkeringat untuk naik ke gunung, untuk turun ke lembah, untuk mencari sesuap nasi, segenggam berlian. Ini yang membuat Allah Ta'ala tersinggung.
Sehingga akhirnya Allah serahkan, ya udah, kalau kamu maunya seperti itu silahkan. Silahkan. Ulama menjelaskan kepada kita dunia ini seperti bayang-bayang. Bayang-bayang itu kalau kita kejar dia lari. Kita naik motor juga dia. Kita naik pajero juga dia. Naik bayang-bayang. Sahabat cerdas, mereka balik badan. Dunia terpaksa ikut mereka. Datang kekayaan kepada sahabat di zaman Sayyidina Umar. Itu kata Pak Cecep 3 miliar dinar. 3 miliar dinar itu kalau dirupiahkan sama dengan 12.000 triliun. 12.000 triliun itu banyak. Utang Republik Indonesia sekarang katanya 7.000 triliun. Pinjamlah uang sahabat tuh. Sisa 5.000. Allahu Akbar. Padahal jumlah sahabat tuh katakanlah 124.000. Kalau 12.000 triliun dibagi 124.000, itu setiap orang akan dapat jatah kekayaan sebesar 96,7 miliar. Setiap satu orang, bayi baru lahir nih, kamu punya uang tabungan sudah disiapkan 96,7 miliar. Engkongnya mau mati nih, engkong punya harta untuk kamu 96,7 miliar. Di zaman Sayyidina Umar, bayi baru lahir pun sudah digaji. Jangankan orang kerja, orang pengangguran, orang sakit, anak kecil, bayi baru lahir sudah digaji oleh negara. Ini negaranya Umar bin Khattab. Coba. Negara mana sekarang ini yang menggaji bayi baru lahir sudah keluar gajinya? Kadang-kadang ada satu negara, orangnya udah kerja siang malam, sampai lembur-lembur, akhir bulan tidak keluar gajinya. Jangan menyebut nama negaranya, apalagi nama kabupatennya. Hadirin yang mulia, sahabatnya sejahtera, padahal mereka dalam pertanian biasa-biasa saja, dalam perdagangan biasa-biasa saja, dalam perkantoran biasa-biasa saja, dalam perindustrian biasa. Mereka ini sahabat sibukkan diri dengan amal, sibukkan diri dengan makmurkan masjid. Mereka datangin betul, jangan ada lelaki balik yang tidak datang sholat berjamaah di masjid. Itu kehidupan sahabat. Orang-orang kafir dibiarkan mereka kerja, dibiarkan orang kafir itu bertani, dibiarkan orang kafir berdagang, dibiarkan orang kafir itu menggali tanah. Untuk urusan dunia itu para sahabat memberikan pada orang kafir. Silahkan. Pada saatnya nanti kekayaan itu akan ditransfer Allah kepada orang-orang beriman. Mudah bagi Allah memindahkan kekayaan yang sudah naik ke permukaan bumi, yang telah digali oleh orang-orang tidak beriman, itu langsung dipindahkan kepada orang beriman. Sejahtera kehidupan sahabat, hadirnya mulia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sekali waktu ketinggalan sholat berjamaah, maka dia denda dirinya membayar ke Baitul Mal sebesar 200.000 dirham. 200.000 dirham. Satu dirham di zaman Sayyidina Umar, atau satu dinar zaman Sayyidina Umar itu 7 dirham. Satu dinar itu kira-kira 4 juta rupiah. 4 juta bagi 7 sama dengan 400, sama dengan 571.000. 4 juta bagi 7, 571.000. Kali 200.000. Itu sama dengan 114 miliar, saudara-saudara. Denda ketinggalan sholat berjamaah 114 miliar. Sekarang ada nggak di sini yang pernah denda 100.000 aja gara-gara ketinggalan sholat berjamaah? Allah, hadirnya mulia. Denda yang dibayar Sayyidina Umar kepada Baitul Mal itu karena terlambat sholat berjamaah. Dua perkara yang harus kita pahami. Satu, negara sangat sejahtera, duitnya banyak, penduduknya kaya raya semuanya.
Itu satu. Yang kedua, Sayyidina Umar faham nilai sholat, harganya sholat. Hari ini kita tidak paham nilainya sholat. Kita tidak paham harganya sholat. Karena itu kita main-main dengan perkara sholat. Karena itu kita tidak dapat khazanah dari langit. Yang tadi disebutkan bahwa di langit itu diletakkan rezeki. Kita tidak menggunakan, rugi besar orang ketinggalan sholat berjamaah. Kita tidak ada perasaan itu. 114 miliar itu bukan sedikit hadirnya mulia. Kalau uang 100.000 itu ditumpuk, 10 juta itu 1 senti. Ini Pak Haji Mambang sering numpuk duit. Kalau 10 juta itu 1 senti. Kalau 100 juta 10 senti. 100 juta 10 senti. Kalau 1 miliar 1 meter. Kalau 114 miliar 114 meter. Stadion Senayan itu panjangnya hanya 108 meter. Uang denda Sayyidina Umar itu melewati Stadion Senayan. Kalau ditegakkan uangnya ke langit, itu Monas tingginya hanya 125 meter. Itu hanya beda 11 meter. Uang 100.000 ditumpuk, itu dendanya Sayyidina Umar karena ketinggalan sholat berjamaah. Itu kalau uang 20.000 sampai ke langit ke-7. Hadirnya mulia, supaya kita paham bahwa sejahtera itu datang kalau ada ketaatan kepada perintah-perintah Allah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka tugas orang-orang dakwah ini bagaimana agar orang ini mau taat kepada Allah. Dia aja untuk taat kepada Allah. Mengatasi masalah ekonomi itu taat kepada Allah saja. Buat usaha yang membuat mau mereka taat kepada Allah. Dan usaha yang sudah terbukti di seluruh dunia adalah usaha 3 hari ini. 3 days change everything. 3 hari merubah segalanya. Yang tadinya tidak berjenggot gara-gara 3 hari, berjenggot. Tadinya tidak kenal tutup kepala gara-gara 3 hari, jadi pakai udeng-udeng. Tadinya pakai baju kaos oblong gara-gara 3 hari, pakai baju gamis. Tadinya siwak Fir'aun. Sekarang berubah siwak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya 3 days change everything. 3 hari ini merubah segalanya. Nah, sekarang saya mau mencoba dulu 3 hari. Ini Masya Allah. 3 hari ini percobaan. Sehingga kita sampai kepada amal Rasulullah SAW. Tidak ada negara di dunia ini, kata Maulana Sadar Wabarakatuh, yang memiliki jumlah masjid sebanyak Indonesia. Sebenarnya kalau seluruh masjid ini makmur, maka negara kita yang akan menjadi negara paling sejahtera sedunia. Kita punya pepohonan banyak, kita punya emas banyak, kita punya ikan banyak. Apa yang kurang di kita? Ini yang kurang itu kurang makmurkan masjid. Kurang makmurkan masjid. Jangan ikut dengan apa yang disampaikan pakar-pakar ekonomi itu yang tidak mau naik ke langit. Kasih tahu ini ayatnya surat 2 surat apa itu? Ayat 22. Surat 51 ayat 22. Bahwa rizki itu diletakkan Allah di langit. Inilah cara untuk mengatasi masalah ekonomi. Salat, makmurkan masjid. Udah. Insyaallah kami besok akan pamit, luar biasa. Kami menemukan orang-orang Ansor di sini. Kami menemukan orang Ansor di Bekasi. Kami menemukan orang Ansor di Selangcau. Allahu Akbar. Luar biasa. Yang hak tamu ditunaikan selama 3 hari. Bapak-bapak juga punya hak 3 hari di rumah saya. Bapak punya hak 3 hari di rumah Wali Kota Bengkulu. Ya, nanti kita buktikan bahwa Bapak sekarang siap-siapkan